Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah sejarah yang penuh hikmah dan inspirasi. Di tengah hamparan gurun yang tandus dan langit yang tak pernah bosan menyaksikan kafilah melintas, berdirilah bangsa yang nyaris tak disebut dalam kitab-kitab sejarah. Tak punya istana megah, tak ada peradaban agung yang diukir dalam batu. Tetapi dari sanalah perubahan paling dahsyat dalam sejarah umat manusia akan bermula. Jazirah Arab, tanah yang diselimuti debu dan diliputi diam, bukan pusat dunia saat itu. Ia terasing dari kekuasaan imperium besar, terpecah oleh kesukuan, dan dibentuk oleh tradisi yang kuat namun terkadang kelam. Namun justru dari tanah yang dianggap pinggiran inilah akan terbit cahaya yang memecah kegelapan zaman. Sebelum dunia mengenal Muhammad SAW, sebelum lafaz tauhid menggema dari Mekah ke seluruh penjuru bumi, ada cerita yang perlu kita kenali terlebih dahulu tentang siapa bangsa Arab itu, di mana mereka berada, dan bagaimana sejarah membuka jalan bagi datangnya wahyu pertama. Jazirah Arab membentang luas di selatan Asia Barat, dikelilingi oleh peradaban-peradaban besar dunia kuno. Di sebelah barat lautnya, berdiri Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, pusat kekuatan militer dan intelektual Eropa. Di timur lautnya, terdapat Kekaisaran Persia Sasaniyah, pewaris kejayaan bangsa Iran kuno. Sementara di barat daya, di seberang Laut Merah, terbentang daratan Afrika dan kerajaan Kristen Habasyah, Abisinia, di Ethiopia. Bisa dikatakan, jazirah ini seperti jantung dunia kuno. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan kekaisaran manapun, namun menjadi penghubung alami antara mereka. Tidak heran jika banyak rute dagang yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa berpusat atau melintas di wilayah ini. Mekah dan Madinah, dua kota utama di Hijaz, menjadi titik strategis jalur kafilah utara selatan dan pelabuhan dagang dari Yaman ke Syam. Jazirah Arab juga membuka akses ke Samudra Hindia melalui Teluk Aden dan Laut Arab, membuatnya menjadi jalur pelayaran penting yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan India, Afrika Timur, dan Semenanjung Arab. Tanah yang tampak sunyi ini sejatinya adalah simpul lalu lintas regional dan global yang vital. Bentuk dan rupa bumi Jazirah Arab sangat khas dan beragam, ditandai oleh bentang alam yang keras namun membentuk karakter penduduknya yang tangguh. Sebagian besar wilayah ini adalah gurun pasir yang sangat luas. Di antaranya, Rub al-Khali in the Empty Quarter di selatan, gurun pasir terbesar dan paling tandus di dunia. An-Nafud di utara, gurun pasir merah berbatu yang sulit dijangkau. Ad-Dahna, jalur pasir sempit panjang yang menghubungkan gurun utara dan selatan. Gurun-gurun ini menghambat pertanian, namun menciptakan pola hidup nomaden dan perdagangan lintas oasis. Bagian barat jazirah, terutama wilayah Hijaz dan Asir, dipagari pegunungan. Pegunungan Sarawat dan Hijaz memanjang sejajar pantai Laut Merah, menjadi benteng alami sekaligus sumber air dari curah hujan musiman. Asir dan Yaman memiliki topografi dataran tinggi yang relatif subur dibanding wilayah tengah gurun. Kombinasi gurun dan pegunungan ini menciptakan variasi iklim serta menjadi tempat perlindungan bagi suku-suku dari konflik luar. Karena minimnya sungai dan pelabuhan besar di dalam negeri, pergerakan manusia dan barang bergantung pada rute-rute darat yang dilintasi oleh kafilah unta. Rute utama, jalur Yaman-Syam yang melewati Makkah, Madinah, Tabuk. Rute menuju Irak di timur, serta pelabuhan-pelabuhan Teluk Persia dan Laut Arab. Kafilah membawa rempah-rempah, dupa,
emas, dan bahkan informasi. Makkah menjadi perhentian penting karena letaknya yang netral dan posisi spiritual Ka'bah. Meski berada di antara 3 pusat peradaban besar dunia, Jazirah Arab relatif tidak dijajah atau dikuasai kekuatan asing. Romawi lebih fokus ke Syam dan Mesir, Persia ke Mesopotamia, dan Afrika bersifat maritim serta diplomatis. Anehnya, keterasingan inilah yang menjadi kekuatan. Jazirah Arab tidak terikat sistem monarki besar yang korup atau lembaga keagamaan negara yang menindas. Masyarakatnya bebas namun terfragmentasi. Mereka menyaksikan lalu lalangnya peradaban, tetapi belum tersentuh oleh wahyu ilahi sejak masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Kontras ini menjadikan Jazirah sebagai ladang kosong yang siap menumbuhkan peradaban baru, jauh dari belenggu doktrin tua kekaisaran. Dan di tanah netral itulah wahyu yang terakhir turun, membawa misi untuk dunia, bukan hanya satu suku atau wilayah. Bangsa Arab secara tradisional diklasifikasikan dalam 3 kelompok utama berdasarkan asal-usul dan perkembangan historisnya. 1. Arab Ba'idah merupakan suku-suku Arab kuno yang telah punah. Mereka disebutkan dalam berbagai sumber sejarah dan teks keagamaan, termasuk di dalam Al-Quran. Di antara suku-suku terkenal dalam kelompok ini adalah kaum Ad, mendiami wilayah Ahqaf, sekarang di antara Yaman dan Oman. Kaum ini dikenal sebagai masyarakat kuat dengan kemajuan teknik bangunan, namun dibinasakan oleh angin topan yang dahsyat karena kedurhakaan mereka terhadap ajaran Nabi Hud alaihi salam. Kaum Tsamud tinggal di kawasan Al-Hijr, utara Jazirah Arab. Mereka terkenal dengan kemampuan memahat gunung menjadi tempat tinggal. Kaum ini dihancurkan oleh suara gemuruh akibat penolakan terhadap dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Tasem dan Jadis disebutkan dalam sejarah lisan Arab. Kedua suku ini kurang dikenal dibandingkan Ad dan Tsamud, tetapi juga termasuk kelompok yang telah musnah. 2. Arab Aribah merupakan bangsa Arab asli yang berasal dari keturunan Qahtan. Mereka menetap terutama di wilayah Yaman dan merupakan cikal bakal budaya Arab Selatan yang maju, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, maupun pemerintahan. Suku Qahtaniyah memiliki beberapa cabang utama, seperti Himyar dan Kahlan. Mereka dikenal dengan kemajuan dalam membangun peradaban, seperti Kerajaan Sabah dan Main, yang terkenal dengan bendungan Ma'rib dan sistem irigasi canggih. Bahasa dan dialek mereka menjadi dasar dari bahasa Arab klasik. 3. Arab Musta'arabah merupakan keturunan dari Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam, yang lahir dan tumbuh besar di wilayah Makkah setelah ayahnya meninggalkannya bersama ibundanya Hajar. Ismail alaihi salam menikah dengan perempuan dari suku Jurhum, salah satu kelompok Arab Aribah, sehingga keturunannya merupakan hasil perpaduan antara Arab asli dan pendatang. Dari garis ini lahir kabilah Quraisy yang merupakan kabilah Nabi Muhammad SAW. Suku-suku Adnaniyah memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran agama, perdagangan, dan pembentukan masyarakat Arab Hijaz. Banjir Ma'rib bukan sekedar bencana alam, tetapi juga titik balik dalam sejarah peradaban Arab kuno. Kejadian ini menciptakan gelombang migrasi besar yang akhirnya membentuk konfigurasi baru dalam politik, sosial, dan budaya Jazirah Arab. Bendungan Ma'rib merupakan mahakarya teknik kuno yang dibangun oleh bangsa Sabah, digunakan selama berabad-abad untuk mengatur irigasi di wilayah subur Ma'rib, Yaman. Namun sekitar abad ke-6 Masehi, struktur raksasa ini mengalami kegagalan akibat akumulasi kerusakan dan kurangnya perawatan.
Runtuhnya bendungan menyebabkan bencana banjir besar yang merusak lahan pertanian, memutus pasokan air, dan mengguncang fondasi ekonomi serta sosial masyarakat Sabah. Keruntuhan ini dicatat dalam berbagai sumber sejarah Arab dan bahkan secara implisit disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Sabah ayat 15-16 yang menggambarkan Sail al-Arim atau banjir yang besar. Akibat kehancuran infrastruktur vital ini, masyarakat pun terpaksa berpencar. Sebagian besar suku-suku Arab Selatan meninggalkan tanah leluhur mereka dan bermigrasi ke utara mencari tempat bermukim baru. Di antara mereka, 3 suku paling menonjol adalah Aus dan Khazraj, yang kemudian menetap di wilayah Yasrib, kelak dikenal sebagai Madinah. Kehadiran mereka menjadi elemen penting dalam dinamika sosial kota tersebut menjelang kedatangan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam membentuk komunitas kaum Ansar. Khuza'ah yang menetap di sekitar Mekah, mereka menggantikan suku Jurhum dalam mengelola Ka'bah, dan peran mereka menjadi sentral dalam struktur sosial dan keagamaan wilayah tersebut. Perpindahan ini bukan hanya perubahan geografis, tetapi juga membawa serta nilai, budaya, serta jaringan sosial yang memperkaya kawasan baru tempat mereka menetap. Pasca migrasi besar ini, Mekah dan Yasrib mulai berkembang menjadi pusat-pusat peradaban baru. Mekah, selain menjadi pusat keagamaan karena keberadaan Ka'bah, juga menjadi simpul perdagangan penting karena lokasinya yang strategis di jalur kafilah. Di sisi lain, Yasrib tumbuh menjadi komunitas yang majemuk dan agraris, dihuni oleh beragam suku Arab dan komunitas Yahudi. Transformasi ini menjadi landasan sosial dan politik penting menjelang kemunculan Islam. Migrasi akibat bencana banjir Ma'rib secara tidak langsung mempersiapkan peta sosial Arab untuk menerima pesan kenabian yang akan datang dari Mekah dan menyebar melalui jaringan suku yang telah terbentuk sejak masa-masa migrasi tersebut. سبيل الدموع سبيل مريح